warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilaldi Asari, mahasiswa D3 Keperawatan Politeknik Arya Husada. Saya di sini akan melakukan penyuluhan menangani masalah rematik pada pagi Ibu. Iya, pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilaldi Asari. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana caranya menangani penyakit rematik pada ibu. Nah, di sini ada leaflet yang bisa ibu lihat untuk tahu apa itu penyakit rematik. Nah, di sini saya akan melakukan ada 2 sesi ya Bu. Yang pertama ada penjelasan materi tentang apa itu penyakit rematik, dan yang sesi kedua ada diskusi dan tanya jawab. Ya Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit rematik. Sebelumnya Ibu apakah tahu penyakit rematik seperti apa? Saya kurang tahu. Nah, di sini ada penjelasan tentang rematik adalah peradangan pada sendi akibat gangguan autoimun atau sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan tubuh. Rematik adalah penyakit kelainan pada sendi yang menimbulkan nyeri dan kaku pada sistem, yaitu sendi, tulang, dan jaringan otot. Oleh karena itu perlu kiranya mendapatkan perhatian yang serius karena penyakit ini merupakan penyakit persendian sehingga akan mengganggu aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Rematik paling banyak biasanya ditemui dari faktor genetik, jenis kelamin, infeksi, berat badan, atau obesitas, dan juga usia. Adapun faktor lain yang mempengaruhi terhadap rematik adalah tingkat pengetahuan penyakit rematik sendiri yang masih sangat kurang, baik pada masyarakat awam maupun kalangan medis. Ya, selanjutnya ada gejala rematik. Biasanya ada pembengkakan sendi, nyeri sendi bila disentuh atau ditekan, lalu ada tangan kemerahan, lalu merasa lemas, lalu ada kekakuan pada pagi hari yang bertahan sekitar 30 menit, lalu bisa demam, dan juga berat badan turun. Di sini ada faktor penyebab rematik. Pertama, faktor usia, lalu ada jenis kelamin, dan juga ada faktor hormon. Dan biasanya perempuan turut meningkatkan risiko rematik. Beberapa wanita mengalami gejala rematik yang meningkat tajam saat sedang hamil dan bisa bertambah setelah melahirkan. Lalu ada rokok. Pada asap rokok bisa mempengaruhi tingkat keparahan rematik serta efektif atau tidaknya perawatan yang dijalani. Lalu ada penyebab obesitas, merupakan salah satu faktor penyebab rematik yang dikarenakan lemak dalam tubuh menghasilkan protein sitokin yang berpotensi memicu radang. Semakin berat tubuh seseorang, rematik yang diidapnya bisa semakin parah. Namun obesitas bukanlah faktor tunggal yang bisa menyebabkan seseorang menderita rematik. Lalu selanjutnya ada faktor keturunan, ada stres, lingkungan, pola makan, dan aktivitas yang berat. Di sini Ibu ada makanan yang boleh dikonsumsi oleh orang yang menderita penyakit rematik. Itu ada buah, timun, melon, apel, nanas, semangka, dan jeruk. Lalu ada lauk seperti ikan, tempe, tahu. Nah, boleh diselingi oleh sayuran seperti wortel, jagung. Nah, daging ayam dan telur juga boleh, tapi terbatas. Nah, makanan yang harus dihindari oleh penderita penyakit rematik yaitu adalah daging berlemak, makanan yang diawetkan seperti sarden, kornet, asinan, manisan dalam kaleng. Lalu ada jeroan, udang, telur asin, dan juga kopi, duren, dan bayam, kangkung, kacang-kacangan, dan kembang kol. Nah, di sini Ibu saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan pada penyakit rematik. Nah, yang pertama, kita bisa melakukan berhenti merokok, karena merokok membuat diri kita mengalami masalah kesehatan yang serius ke depannya, terutama dalam penyakit rematik. Merokok menyebabkan peradangan yang dapat memperburuk gejala rematik, terutama nyeri sendi. Lalu kita bisa perhatikan menggunakan sendi, menyadari penggunaan sendi di setiap aktivitas kita membuat Ibu dapat mengurangi tekanan pada sendi yang mengalami gejala rematik.
kegiatan mengangkat barang dan menggerakkan daun pintu, melibatkan dan memberi tekanan pada sendi. Lalu pertimbangkan penggunaan sendi Anda dengan baik. Lalu selanjutnya melakukan kompres. Memberi kompres dingin dengan es batu pada sendi yang meradang dapat mengurangi bengkak. Sensasi dingin juga dapat membantu sedikit mengurangi rasa nyerinya. Selanjutnya ada istirahat dan relaksasi. Penting bagi ibu untuk memiliki jumlah jam tidur yang cukup, usahakan tidur 8 jam setiap malam. Namun jika malam tidak cukup memenuhi kebutuhan tidur ibu, istirahat saat siang hari dapat membantu. Lalu dengan menggunakan jahe. Jahe seringkali digunakan sebagai salah satu alternatif saat ada keluhan mual atau tidak enak pada perut. Jahe mengandung zat yang memiliki efek anti radang. Mengonsumsi jahe juga dipercaya dapat mengurangi peradangan seperti gejala rematik. Lalu bisa ibu menggunakan obat pereda nyeri seperti produk krim, gel, dan lotion dapat dipakai langsung pada kulit untuk mengurangi gejala rematik atau radang sendi ibu. Lalu yang selanjutnya bisa melakukan olahraga yang teratur, merupakan cara yang baik melatih otot dan memperluas gerakan sendi seperti pemanasan, berjalan, berenang, dan aerobik. Lalu selanjutnya ibu bisa melakukan meditasi. Dengan meditasi dapat membantu penderita rematik untuk merasakan lebih rileks dan mengatasi rasa sakit dan gejalanya. Duduk di suatu posisi dalam waktu lama saat berlalu. Selanjutnya ibu bisa mengatur pola makan ibu dengan melakukan pengaturan pola makan dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Jenis makanan yang direkomendasikan untuk mengobati rematik adalah makanan yang penuh dengan antioksidan dan sifat antiinflamasi seperti sayuran mentah atau rebus, rempah-rempah termasuk kunyit dan jahe, buah-buahan, dan juga yogurt. Nah, perlu diperhatikan pada penderita penyakit rematik dengan membatasi makanan olahan gula dan produk hewani untuk mencegah gejalanya semakin ibu. Karena penjelasan materinya sudah selesai, selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab. Nah, ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Mas, bagaimana cara penyembuhan penyakit rematik? Nah, di sini bisa melakukan dengan olahraga, yaitu dengan senam rematik. Nah, caranya yang pertama, angkat kedua bahu ke atas mendekati telinga, putar ke depan dan ke belakang, Bu. Nah, lalu yang kedua, menundukkan badan, kedua lengan meraih ujung kaki atau lantai. Nah, yang ketiga, angkat kedua siku sejajar dada, tarik ke depan dada. Nah, yang selanjutnya, angkat paha dan lutut secara bergantian, kedua tangan menahan tubuh. Nah, yang selanjutnya, bentangkan kedua lengan dan tangan, ambil napas dalam dan hembuskan. Lalu yang keenam, kedua tangan di samping, tekuk siku dan tangan mengepal. Lalu yang selanjutnya, tekuk sendi, panggul dan tekuk lutut dengan kedua tangan, tarik sampai atas dada. Lalu yang ke-9, pegang erat kedua tangan di atas perut, tarik ke belakang, kepala, dan ke bawah. Lalu yang terakhir, ibu bisa melakukan angkat tungkai bawah bergantian dengan bantuan kedua tangan. Nah, seperti itu ibu. Baik ibu, karena penyuluhannya sudah selesai, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya ibu. Sudah bersedia mau mendengarkan tentang penyuluhan pada penyakit rematik ini. Saya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.